Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Aunika Sumampo, 1967-1033, kelas A19 semester 6, dosen pengajar Frankie Muluere, dengan mata kuliah Kekuatan Politik Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya pahami, yaitu menurut Miriam Budiarjo, kekuatan politik bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Individual yang dimaksud yaitu kekuatan politik adalah orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Contoh yaitu pemuda, mahasiswa, buruh kelas menengah. Dan kelembagaan yaitu kekuatan politik berarti lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik. Contohnya yaitu partai politik, militer, birokrasi, kelompok kepentingan. Morgenthau pandangannya terbagi dua, yaitu soft power dan hard power. Hard power yaitu memiliki karakter yang transaksional dan berpaduan antara kemampuan organisatoris atau manajemen, kekuatan dan informasi, serta Machiavellis, kemampuan untuk mengancam serta membangun koalisi kemenangan. Sedangkan soft power, kekuatan menarik orang lain dengan kekuatan kecerdasan emosional, seperti membangun hubungan atau ikatan yang erat melalui karisma, komunikasi yang persuasif, daya tarik ideologi visioner, serta pengaruh budaya, sehingga membuat orang lain terpengaruh. Era kolonialisme Belanda yang pertama yaitu organisasi Budi Utomo ini menjadi sebuah wadah dalam perjuangan. Tujuannya untuk membebaskan rakyat dari kesengsaraan yang ada. 2. Asas politik atau agama yaitu Gereja Katolik menempatkan politik sebagai perwujudan dari keterlibatan umat Allah dalam dunia. Jelaslah bahwa Gereja Katolik melihat politik sebagai sesuatu yang baik, mutlak perlu bagi manusia dan berpijak pada kemanusiaan untuk kebaikan umum. Dan yang ketiga, asas politik sekuler. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. PNI sendiri dibentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Menurut Thomas Kuhn, keragaman ideologi politik membuka ruang berkembangnya ilmu sosial dengan beragam paradigma, bahkan kini telah berkembang paradigma politik yang merupakan kelanjutan dari paradigma sebelumnya, atau dalam istilah Thomas Kuhn yaitu sebagai revolusi. Paradigma liberalisme Indonesia. Liberalisme adalah paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Sosialisme di Indonesia yaitu menurut Thomas More, sosialisme berusaha mewujudkan kemakmuran bersama melalui usaha kolektif yang produktif di bawah kendali dan campur tangan pemerintah. Dalam sosialisme, kebebasan individu dibatasi dan mengutamakan pemerataan kesejahteraan bersama. Dan menurut Henry Josephus Franciscus Mary Saint-Philip, sosialisme pertama kali masuk ke Indonesia melalui sebuah organisasi yang dibangun bernama Industri Sosial Demokratis atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Sekian dari saya, terima kasih.